Alhamdulillah, ibu-ibu masih semangat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, insya Allah kita akan lanjut untuk segmen kedua ini, yaitu sesi tanya jawab. Yang curhat pun boleh, nggak apa-apa. Boleh bu, pertanyaan silakan yang pertama, nanti kita akan jawab, habis itu baru pertanyaan yang kedua. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Abbas Tholib. Baik. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam menjaga kehormatan diri? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli, Masya Allah Tabarakallah, dari Majlis Taklim Masjid Abbas Tholib. Mudah-mudahan berkah. Amin. Pertanyaan baik sekali, yaitu bagaimana cara kita istiqomah bisa menjaga kehormatan diri. Betul. Nah, ibu-ibu sangat penting istiqomah itu. Ada orang yang barangkali dia bisa menjaga kehormatan diri, kehormatan orang lain, tapi hanya 1 bulan saja. 11 bulan tak bisa dijaga dia. Selama Ramadan bisa dijaga dia. Karena itu berpuasa. Dari pagi tak bisa marah, dari pagi tak bisa dia emosi karena berpuasa. 1 bulan bisa ditahannya bu. Tapi lewat Ramadan Syawal dah kembali lagi ke dasar awalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka konsisten istiqomah itu sangat penting, betul. Jangan sampai kita menjadi orang musim-musiman saja. Kalau musim durian bu, itu sekali musim, habis itu habis, selesai, betul. Kalau musim rambutan, ya ketika rambutan ada dia. Tapi kalau selesai, habis pula. Maka ada muslim musiman. Ketika Ramadan, Masya Allah Tabarakallah, dijaga semuanya, bisa mampu dia. Apalagi Pak, merokok pun bisa ditahannya, betul. Tapi habis Ramadan kembali lagi. Bukan itu kita bahas. Bagaimana supaya kita istiqomah untuk bisa menjaga kemuliaan diri. Maka yang pertama adalah mesti kita punya niat dulu. Nah, karena sesuatu itu tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Ibu kalau sudah punya niat, yang kedua mesti menguatkan niat itu dengan perilaku yang kita lakukan. Kalau niat saja tak cukup, Pak Ustaz, tak cukup, mesti ada aplikasinya. Ya Allah, saya niat ya Allah untuk menjaga terus ya Allah kehormatan diri saya juga kehormatan lain. Kalau itu tak baik ya Allah, saya biar diam saja. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau menegur seseorang, menasihati ketika dia sedang ada di tempat orang ramai, sesungguhnya engkau waktu itu adalah menghinakan dia, menjelekkan, merendahkan dia. Tapi ketika engkau menasihati dia, ketika 2 orang saja, sesungguhnya ketika itu engkau menasihati dia. Ada orang bagaimana supaya malu di tempat ramai ditegurnya, betul. Itu tak baik, karena menjaga kehormatan orang lain. Tapi kalau 2 orang 4 mata, sampaikanlah. Bu, ibu saya tengok tadi begini-begini, tak boleh bu. Maka mesti ada penguatan setelah niat tu mesti diterapkan, betul. Niat saja tak bisa. Yang pertama niat dulu bu ya. Yang kedua mesti kita mengetahui bahwa yang kita lakukan betul-betul mencari mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dengan perbuatan kita nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, betul. Mesti ada itu. Tapi kalau tidak ada mengharap rahmat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, karena tujuannya manusia, dia paling segan sama si fulan. Karena manusia dia. Ada orang untuk melakukan sesuatu itu karena segan sama orang, tapi bukan karena mengharap ridho Allah. Oleh karena itu ibu-ibu, mesti kita lakukan yaitu sama-sama punya niat. Yang kedua adalah apa tadi? Inilah kalau puasa, saya mancing ngetes saja nih. Itulah kalau kita puasa tak minum. Maka mesti untuk menguatkan hati karena meniatkan untuk mengharap ridho Allah. Nah, semua ibadah kita ini merupakan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mengharap ridho Allah. Yang ketiga mesti kita untuk menjaga kemuliaan supaya istiqomah ini, mesti yang kita lakukan adalah menengok orang lain
si fulan aja bisa dia mampu untuk menjaga kehormatannya. Padahal secara ekonomi pas-pasan, padahal secara penampilan orang biasa saja, padahal dia orang kaya, bisa dia menjaga. Itu menjadi motivasi kita, betul? Oleh karena itu tengoklah orang lain. Maka kata Nabi, carilah yang kita cari itu adalah yang kenikmatan yang kekal, jangan kenikmatan yang sesaat saja. Mana kenikmatan sesaat ini? Inilah dunia yang hijau, ranau. Kemudian hijau ranau ini akan membuat kita tergoda. Sama orang masuk ke dalam laut, dia mencari intan mutiara, kemudian sebelum dapat intan itu, ternyata ketika masuk nampak ikan warna-warni, nampak rumput laut yang bagus-bagus, betul, lupa dengan tujuannya. Nah, ibu-ibu, oleh karena itu senantiasa kita untuk menjaga kemuliaan supaya istiqomah, jangan sampai kita musiman saja. Niat yang kedua yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga mesti ditengok contoh orang lain, betul. Engkau kalau ingin mau bersyukur, pandangan mesti diarahkan ke bawah. Kita punya rumah, alhamdulillah Bu, orang lain kemarin banjir 2 hari 2 malam Bu, terendam semuanya, makan susah, betul. Kita punya rumah, alhamdulillah tetangga tak punya rumah. Kita punya mobil, alhamdulillah tetangga punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor, alhamdulillah tetangga sepeda angin. Kita tak punya motor, tetangga kemana naik ojek, betul. Maka timbullah rasa syukur. Tapi kalau kita menengok ke atas, maka akan patah leher kita, betul. Kenapa? Karena tak puas apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ibu-ibu, mesti kita jaga kehormatan diri, maka mesti dengan istiqomah konsisten. Maka dampak puasa itu, sebulan puasa, sebulan kita tahan lidah, makan lapar haus kita untuk persiapan 11 bulan berikutnya, betul. Mudah-mudahan Allah jaga kita, insya Allah, amin. Anak-anak kita, keluarga kita, suami kita di jalan-jalannya Allah ridho, insya Allah. Barangkali itu Bu Yulia atas jawaban-jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang kedua Ibu, silakan pertanyaannya, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ringsiyanti dari Siapa, Majelis Ringsiyanti Bu dari Ningsi. Masjid Abbas Talib. Saya ingin bertanya, Ustadz. Tadi kan Ustadz ada bilang, katanya kalau kita sebagai seorang istri ini kalau mau kemana-mana harus izin kepada suami. Ya. Kalau misalnya gini Ustadz, saya misalnya ada berchat-chatan dengan laki-laki lain, Ya. di luar sepengetahuan suami saya. Apakah itu saya termasuk menjaga kehormatan diri saya sebagai seorang istri apa tidak, Ustadz? Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Ibu Ningsi dari Ibu Ningsi. Rengsi. Maklum Bu, puasa Bu. Ibu Rengsi dari jemaah dari Majelis Taklim Abbas Talib. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya kalau kita chatting WA dengan teman suami kita? Iya, tengok kontaknya apa dulu. Tahajud ya, apa hubungannya? Tapi kalau nak nanya suami, tak apa-apalah. Bang, karena abang ni kan teman dekat suami saya nih. Dah 2 hari tak balik-balik dia. Di mana dia tidur agak-agaknya? Tak masalah lah, betul. Tapi kalau nak mengingatkan tahajud suami orang, itu bahaya itu. Oleh karena itu, selagi dalam konteks yang baik, tak masalah. Mengingatkan, bang, nanti jaga-jaga suami saya, mana tahu dia nanti singgah pada tempat janda yang lain. Anak-anak mata-mata kan, tak masalah. Tapi asalkan jangan menjuruskan yang negatif lah, betul. Bang, suami saya kan tak ada nih, nanti kita ngopi ya, itu janganlah. Oleh karena itu, tengok konteksnya apa dulu, betul. Kita ini kan bermasyarakat nih Bu. Kita hidup perlu bantuan orang lain, betul. Orang kaya tuh Bu, tak mungkin dia kaya kalau tidak ada orang miskin. Betul. Siapa yang jadi kaya? Berarti ada orang miskin. Oleh karena itu artinya apa? Kita ini makhluk zon politikon. Makhluk sosial yang butuh orang lain, betul. Oleh karena itu dalam konteks yang baik, tidak melanggar syariat, boleh kita berkomunikasi.
Tapi hati-hati, jaga batas-batasan. Mulainya chatting, berawal dari chatting, kemudian janjian, kemudian berlanjut pandangan, jatuh ke hati, dah mulailah kata setan. Nah, lanjut gas kata dia. Mesti ada batas-batasannya, betul. Nah, mulai dari yang macam-macam sampai kepada yang macam-macam. Waspadalah. Jadi Bu, tergantung kepada konteksnya Bu ya. Selagi dalam konteks yang tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan-aturan, boleh, betul. Nah, Ibu-ibu, insya Allah kita semuanya bisa mampu menjaga kehormatan diri kita. Tidak hanya kehormatan diri kita, juga kehormatan suami kita, betul. Kehormatan orang lain juga. Maka itu dampak daripada ibadah kita. Tauhid, fikih, ibadah, maka melahirkan akhlak. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maka senantiasalah kita untuk berkumpul dengan orang baik-baik, betul. Carilah olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Mana dia? Inilah pengajian-pengajian. Bu, bersyukurlah kita punya sahabat yang baik-baik. Kenapa? Tidak semua orang Allah beri hidayah berkumpul di majlis ini, betul. Kenapa? Karena tentang hidayah. Yahdi mayasya, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, betul. Maka menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan orang lain, maka sangatlah penting. Orang tidak bisa menjaga kehormatan orang lain, sumpah serapah, caci maki, merendahkan orang, maka sampai jerumus pada namanya fasik, kata Allah. Mana ayatnya? Yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira wa ma yudillu bi ilal fasikin. Banyak Allah beri, banyak yang Allah beri itu orang yang sesat. Banyak pula Allah beri itu orang-orang yang dapat petunjuk. Tapi tidak sedikit juga Allah memberi kepada orang-orang yang sudah fasik. Mana yang fasik itu? Maka orang tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga ucapannya, sumpah serapannya keluar, maka jatuh kepada fasik. Apa tu fasik, Pak Ustadz? Sedikit lagi kafir dia. Orang mencela, orang mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, jatuh pada fasik. Apa tu fasik itu? Sama dengan buah kurma. Buah kurma itu masih ada melengket, yaitu kulitnya. Masih lengket, belum lepas lagi. Sedikit lagi lepas daripada kulitnya. Begitulah. Maka sedikit lagi kalau orang fasik itu, dia akan menjadi kafir. Oleh karena itu, orang yang mencela, merendahkan orang lain, maka masuk pada fasik. Makanya Nabi, kalau dia pernah menyakiti hati orang, tapi tak pernah lah. Nabi hari Rabu mengatakan, dia naik ke mimbar. Senin dia meninggal. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari sebelum meninggal, dipanggilnya sahabat, wahai sahabatku, jika ada di antara kalian, ketika aku mencambuk onta ketika berperang, di balik itu ada engkau yang mungkin terkena pundaknya, kena ujung cambukku, hazaz zahri, ini pundak Muhammad, silakanlah balas. Sahabat tertunduk dia, Bu, karena mungkin segan kepada Nabi Muhammad. Ini banyak juga jemaah yang tertunduk tetapi ngeler dia, ngecas. Oleh karena itu, apa maknanya? Nabi salah, kalau punya salah beliau boleh minta maaf. Oleh karena itu, selagi kita sehat, pernah kita membuat yang tidak baik, mungkin kita mensumpah serapah, maka masih ada kesempatan maaf. Kalau tidak, nanti akan terluka hatinya, jatuh kepada orang yang fasik. Mudah bermanfaat. Itu barangkali Ibu rengsi ya atas jawabannya. Mudah-mudahan Allah tuntun kita di jalan yang Allah ridhoi. Amin. Ramaikan majelis ilmu, makmurkan masjid. Jangan jauh-jauh dari ustadz ulama kita. Kita rengkuh keberkahan apalagi di bulan suci Ramadan. Azinah wa kulunnya soleh. Doa baik-baik dikabulkan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami berkumpul bersama ya Allah di Masjid Abbas Talib ini ya Allah, dalam majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan hati kami ya Allah, senantiasa menjaga kehormatan diri kami, kehormatan keluarga kami, dan kehormatan orang lain ya Allah. Jangan sampai kami terjerumus kepada yang itu menfitnah, mencaci maki, mencela orang lain ya Allah, jatuh kepada orang yang fasik ya Allah. Ya Allah, jagalah keluarga kami, jagalah lisan anggota tubuh kami dari hal tidak baik ya Allah. Ya Allah, curahkanlah, karuniakan keberkahan pada kami yang hadir di masjid ini ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, panjangkan umur kami, umur yang penuh barakah. Ada di antara kami yang sakit, keluarga kami yang sakit, tolong angkat penyakitnya ya Allah. Sehatkan seperti sedia kala ya Allah, agar maksimal beribadah kepadamu. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Pemirsa Fiqh Channel dimanapun berada, suaimin kaum muslimin kaum muslimat, insyaallah dimuliakan Allah. Inilah pertemuan kita pada hari ini. Mudah pertemuan yang penuh manfaat dan berkah insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Perbanyak maaf menangkap view di Pulau Telasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.